Shalom saudaraku. Saudara, pelajaran kita kali ini masih seputar tentang pengangkatan, rapture, atau saat di mana orang-orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, kemudian kita yang masih tinggal hidup, yaitu kita umat Tuhan, orang-orang yang menjadi milik Kristus yang masih hidup pada waktu itu, kita akan diubahkan, ya gitu, dari tubuh yang binasa ini mengenakan yang tidak binasa, tubuh kebangkitan, tubuh kekal atau tubuh kemuliaan. Kemudian kita akan bersama-sama dengan mereka yang meninggal dan kemudian sudah bangkit itu dengan tubuh kemuliaan juga, kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di dalam dua versi oleh Rasul Paulus, yaitu di dalam 1 Korintus 15 dan juga di 1 Tesalonika 4. Maaf ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, 17. 15, 16, 17. Nah, saudara, ini sudah kita bahas di Suara Gembala yang kemarin. Nah, saya ingin, saudaraku, mengajak Anda untuk melihat ayat-ayat lain yang sebetulnya itu berbicara tentang pengangkatan, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi Rasul Paulus menjelaskan tentang pengharapan kita akan hari pengangkatan itu dengan berbagai macam cara, saudara. Kepada Korintus, dia katakan itu pengubahan tubuh dalam sekejap mata, kita akan diubahkan gitu ya, ketika nafiri atau sangkakala terakhir itu ditiup. Sedangkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15, 16, 17 itu dikatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dengan kita diangkat gitu ya. Tidak disebutkan diubahnya, itu enggak disebut, tapi ini saling melengkapi. Nah, sekarang kita akan lihat kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus juga menjelaskan tentang peristiwa yang sama, yaitu pengangkatan atau pengubahan tubuh. Nah, saudaraku, kita akan lihat Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ya, dua ayat kita akan baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Saudara, kita meskipun hidup di dunia, kita warga negara Indonesia, kita adalah sekaligus kita punya dui kewarganegaraan, kita adalah warga kerajaan sorga. Jadi, sejak kita menjadi milik Kristus, sesungguhnya kewargaan kita ada di dalam surga. Meskipun selama kita di atas muka bumi, kita warga dunia, kita warga dari bangsa negara Indonesia. Begitu ya, saudara. Nah, kemudian koma, perhatikan. Dan dari situ juga, dari mana saudara? Dari situ juga. Artinya dari satu pengertian, satu kesadaran bahwa kita warga sorga, dari situ, dari iman, keyakinan, kesadaran bahwa kita warga sorga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai apa? Juru selamat, saudaraku. Jadi rupa-rupanya kita ini masih menantikan Tuhan Yesus datang sebagai apa? Juru selamat. Nah, pertanyaan, apakah Tuhan Yesus belum menjadi juru selamat kita? Jawab, saudara. Anda yang mengikuti Suara Gembala ini bisa menjawab. Jawabnya sudah, ya kan? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita mengaku Dia adalah juru selamat kita. Betul, saudaraku. Tetapi kita masih menantikan Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Juru selamat yang seperti apa? Nah, penjelasannya ada di ayat 21. Sebagai juru selamat, ya, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi Paulus sadar banget, ya, Rasul Paulus sadar banget, sebagaimana saudara dan saya juga sadar bahwa tubuh kita ini hina, tubuh kita ini corruptible, tubuh kita ini lemah.
dan tubuh ini menjadi tua, menjadi sakit ya seringkali dan bisa terluka, dan yang terakhir bisa mati. Ini tubuh yang binasa. Tubuh yang hina ini akan diubah. Jadi Tuhan Yesus nanti akan jadi juru selamat bagi tubuh. Ketika kita percaya Tuhan Yesus menjadi juru selamat bagi roh kita. Itu hanya dengan iman terhadap kasih karunia, kita percaya, kita diselamatkan. Dia jadi juru selamat kita. Kemudian, bagaimana dengan jiwa? Manusia itu kan 3 unsur, saudaraku ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita, yang terdiri dari pikiran kita, emosi kita, dan keinginan, kehendak kita, itu harus ngalami penyelamatan. Penyelamatannya yaitu dengan apa? Proses, yaitu kita menyangkal diri, kita rela memikul salib, kita rela kehilangan nyawa, ya kehilangan pesuke atau kehilangan jiwa. Itu artinya siapa yang menyerahkan nyawa, dia akan mendapatkannya gitu ya, mendapatkan yang baru. Jadi pembaharuan akan jiwa inilah yang disebut keselamatan jiwa. Pikiranku, logikaku begini, tapi logika Tuhan Yesus seperti apa? Bukan aku, tapi Engkau Tuhan yang harus mengisi akan akal budiku. Ya, jadi pembaharuan akal budi itu, saudaraku ya. Itu Roma 12 ayat 1 itu ya, berubahlah dengan pembaharuan akal budimu, renewal of your mind. Itu adalah proses penyelamatan jiwa. Jadi penyelamatan roh itu dengan iman kepada yang menyambut kasih karunia, kita diselamatkan. Keselamatan jiwa proses, kita disempurnakan, yaitu dengan kerelaan kita untuk menanggalkan pikiran sendiri, mengenakan pikiran Kristus. Menanggalkan akan emosi sendiri, tapi mengenakan emosi Kristus. Dan menanggalkan kehendak, kemauan, tekad dari diri sendiri, digantikan dengan kehendak Allah. Itulah proses penyelamatan jiwa. Semakin kita membaca firman, merenung firman, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, dan kita taat, dari ketaatan pada ketaatan, maka jiwa kita diselamatkan. Nah, sekarang bagaimana dengan keselamatan tubuh? Keselamatan tubuh tidak bisa tidak harus menanti waktunya, yaitu hari pengangkatan. Atau kalau kita sudah mati, ya hari kebangkitan orang mati. Paham ya, saudaraku? Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang mengorbankan diri di kayu salib, kemudian dia mati dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, demikian kita akan mengenakan tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, di situ dikatakan, saya ulangi lagi ya, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudaraku, tubuh kita ini tertakluk pada berbagai macam kelemahan. Capek, kita sudah tidak bisa kerja lagi. Ya. Sakit, ya kita harus diam, harus istirahat. Berobat kalau sakit. Tubuh ini kadangkala kita ingin melakukan sesuatu, tapi tubuh ini justru punya kemauan yang lain. Itu namanya tubuh yang hina dina. Tetapi tubuh dari Tuhan Yesus yang sudah bangkit, menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di dalam satu ruang tertutup, murid-murid semua sembunyi, ya karena mereka ketakutan terhadap serdadu Romawi. Mereka ada di ruang tertutup, padahal Tuhan sudah bangkit itu, saudara. Dikunci pintunya, tiba-tiba Tuhan ada di dalam. Jadi mengatasi ruang, saudaraku. Dan Tuhan berkata, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Itu langsung dia ada di Galilea. Murid-murid berjalan, tetap mengenakan tubuh lama ini berjalan, tapi Tuhan sudah ada di Galilea. Bahkan saat ini, saudaraku, Tuhan dengan tubuh kemuliaannya
itu tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya dia berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Jadi dia menyertai saya, menyertai Anda, menyertai akan anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini pada waktu yang bersamaan. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu. Saudaraku, itulah yang merupakan gambaran dari tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan atau saat di mana pengangkatan itu terjadi, saudaraku. Ketika pengangkatan itu terjadi, tubuh kita akan diubah dari yang hina-dina menjadi mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, saya sedikit tambahan, saudaraku. Ini yang seringkali merupakan ayat-ayat yang dipakai untuk menjelaskan tentang pengangkatan. Nah, ini tafsirnya bisa beda-beda, tapi saya akan sampaikan. Di dalam Lukas 17 ayat 34-36 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu pada malam itu, ini malam ya, kalau malam itu waktunya tidur. Ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Apakah ini mengacu kepada peristiwa pengangkatan? Bisa jadi, saudaraku. Jadi dua orang tidur itu biasanya kalau enggak kakak adik, sahabat, bisa juga suami istri. Istrinya diangkat, suaminya ketinggalan. Ya, Left Behind, ada filmnya, saudaraku ya. Kemudian ayat 35 ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi sama-sama baru kerja, ngilang gandum. Yang satu diangkat, dibawa, yang lain ditinggalkan. Nah, ayat 36, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini juga berbicara tentang bahwa bumi itu bulat. Jadi kalau orang-orang yang percaya bumi datar, ya sudah biarlah. Mereka biar meyakini akan kebodohannya. Bumi ini kan bulat, saudaraku. Nah, pada waktu itu Tuhan bicara tentang saat pengangkatan, itu ada yang tidur malam hari, ada yang menghilang itu mungkin sore, begitu ya. Ada di ladang itu ya pagi sampai siang. Nah, ini kan berbicara tentang waktu yang berbeda-beda. Kalau di Amerika itu malam hari, kita di sini siang hari, ya, atau sebaliknya. Nah, jadi inilah waktu yang bertepatan atau bersamaan yang digambarkan di dalam peristiwa pengangkatan itu. Nah, saudara, apakah ini menceritakan tentang pengangkatan? Banyak para hamba Tuhan menafsirkan iya. Pengangkatan itu seperti itu. Left behind, yang ketinggalan itu nanti melongo. Loh, kok istriku nggak ada? Gitu ya. Ngeri, saudaraku. Ya, saya ingin kita kembali kepada Alkitab, sumber iman kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Interpretasinya bisa beda-beda. Ya, kapan waktu pengangkatan? Tidak ada seorang pun yang tahu, karena pengangkatan sama dengan kedatangan Tuhan. Bahkan ada yang menafsirkan kedatangan Tuhan itu 2 periode. Satu datang untuk mempelainya, kemudian bersama-sama dengan orang kudusnya Tuhan datang menghancurkan antikristus. Itu ada teori seperti itu. Ya, macam-macam lah, saudaraku, kita terima mana yang benar, kita tunggu, dan kita tetap percaya bahwa memang Tuhan akan datang, memang akan ada pengangkatan, memang akan ada pengubahan tubuh, itu saja yang kita percayai. Dan waktunya kita memang sadari sudah sangat-sangat dekat. Tuhan Yesus memberkati.